Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kerinduanku selalu dekat-Mu, Yesusku. Kaulah mazmurku, telah ku kecap, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Oh, terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia.
Engkau kudus, yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Dan kuasa bagi Yesus, segala hormat dan kuasa bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Musa memiliki akan keistimewaan ketika berbicara dengan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka, sama seperti seseorang berbicara kepada temannya. Satu keistimewaan yang didapat oleh Musa. Dan kalau kita memperhatikan akan apa yang dialami Musa sebelumnya, ketika Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka, posisinya adalah Musa sudah dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Di padang gurun itulah Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang kedua, Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Percakapan antara Tuhan dengan Musa menunjukkan bahwa Tuhan tidak mau berjalan-jalan di tengah orang Israel. Tetapi kemudian Musa meminta perkenan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat yang ke-13,
Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Musa meminta kasih karunia Tuhan dengan Tuhan menunjukkan, memberitahukan jalan-jalan Tuhan kepadanya. Sehingga ketika Musa diberitahukan akan jalan demi jalan yang dari Tuhan, ketika Musa mengalami akan jalan demi jalan bersama Tuhan, maka Musa mengenal Tuhan. Hal ini menarik karena sebelumnya kita tahu bahwa Musa berjalan bersama Tuhan, berbicara bersama Tuhan, dan Tuhan yang menyuruhnya, membelanya dengan memberikan tulah demi tulah kepada bangsa Mesir, supaya kemudian bangsa Israel dilepaskan. Itu merupakan pengalaman yang hebat, yang luar biasa, seseorang berbicara kepada Tuhan dan melihat akan keajaiban dan mujizat yang daripada Tuhan. Seorang Musa yang sudah mengalami Tuhan, seorang Musa yang sudah berbicara kepada Tuhan, seorang Musa yang melihat akan kemahakuasaan Tuhan, keadilan Tuhan, kasih setia Tuhan, tetap meminta untuk penyertaan Tuhan, tetap meminta supaya Tuhan memberitahukan jalan-jalannya, sehingga Musa mengenal Tuhan. Sungguh suatu kerendahan hati, sungguh satu sikap yang menginginkan untuk dituntun oleh Tuhan senantiasa. Walaupun sebelumnya dia mengalami begitu banyak kejadian yang ajaib, hebat, yang luar biasa dengan Tuhan. Dengan mengikuti jalan-jalan Tuhan, Musa mengenal Tuhan. Kita kembali kepada kitab Kejadian. Dan kita akan melihat bagaimana seorang Yusuf mendapatkan impian dari Tuhan, tetapi tidak tahu bagaimana impian itu terjadi dalam hidupnya. Kemudian dia menjalani kehidupan seperti kebanyakan orang. Dia melaporkan kejahatan kakak-kakaknya, tetapi kemudian dia dibenci oleh kakak-kakaknya. Dia kemudian mau dibunuh oleh kakak-kakaknya. Dan Tuhan menyelamatkannya lewat seorang kafilah Ismail yang mau pergi ke tanah Mesir. Maka dijualnyalah Yusuf oleh kakaknya. Sampai dengan saat itu tidak ada indikasi Tuhan berbicara langsung kepada Yusuf. Di dalam Kejadian pasal yang ke-39, Alkitab mengatakan Yusuf disertai Tuhan ketika Yusuf di rumah Potifar. Kemudian karena fitnah dari istri Potifar, Yusuf kemudian dipenjarakan. Dan sekali lagi di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-21 dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Kalau di dalam pengalaman sebelumnya bagaimana Abraham berbicara kepada Tuhan, bagaimana Yakub berbicara kepada Tuhan, bagaimana Ishak mendapatkan akan firman Tuhan, maka di dalam kisah Yusuf ini tidak ditunjukkan secara jelas bagaimana Tuhan berbicara kepadanya. Tetapi pembelaan Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan itu dinyatakan dalam hidupnya. Ketika Tuhan berbicara secara tidak langsung kepada Yusuf melalui mimpi, ternyata melalui mimpilah Yusuf masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Ketika dia di rumah Potifar, tidak ada indikasi dia bermimpi atau dia mendapatkan mimpi. Di dalam penjara juga tidak ada tulisan bagaimana dia mendapatkan mimpi. Tetapi di Kejadian pasal yang ke-40 ada juru minuman raja dan juru roti raja Mesir yang melakukan kesalahan kemudian dimasukkan ke dalam penjara yang sama. Dan ketika mereka bermimpi, Yusuf mengartikan mimpi mereka.
Yusuf mendapatkan karunia untuk bisa mengartikan mimpi dari pegawai Fir'aun ini. Dan ketika dia berhasil mengartikan dan terjadi apa yang dikatakannya, maka Alkitab mencatat sesuatu yang indah sekali. Yusuf dilupakan selama 2 tahun. Mungkin kita ini berpikir bahwa Tuhan melupakan Yusuf. Kalau menurut saya tidak. Dalam hidup seseorang, dalam hidup kita ini, ada suatu masa demi masa penantian yang mau tidak mau harus dijalani. Ada suatu masa penantian yang melatih, yang membangun akan mental kesabaran, bahkan membangun akan pertobatan. Karena ketika Yusuf mengartikan mimpi dari 2 orang pegawai Fir'aun ini, tidak ada perkataan Tuhan menolong dia. Padahal dia tahu bahwa selama itu Tuhan menyertai dia. Sangat berbeda ketika dia diminta oleh Fir'aun mengartikan mimpinya. Itu setelah 2 tahun. 2 tahun adalah masa di mana sesuatu yang di dalam Yusuf itu dibangun. Manusia batiniah Yusuf itu dibangun supaya lebih sabar, lebih mengerti akan Tuhan, dan lebih mengandalkan Tuhan. Perhatikan apa yang dikatakan Yusuf di dalam Kejadian pasal yang ke-41 ketika Fir'aun meminta dia mengartikan mimpinya. Ayat yang ke-14. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Ayat yang ke-16. Yusuf menyaut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun." Perhatikan, Yusuf menyebut nama Tuhan, tetapi Allah yang akan memberitakan kesejahteraan. 2 tahun membuat Yusuf sadar bahwa Tuhanlah yang menolong dia, Tuhanlah yang memampukan dia. Dan ini menjadi titik awal yang sangat baik ketika dia mengakui bahwa Tuhanlah yang menolong dia. Indah sekali ketika kesadaran akan Tuhan itu lebih kuat lagi dalam hidup Yusuf. Bahkan dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-25. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, "Kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya." Jadi cara pandang seseorang ketika mengalami Tuhan akan berubah. Dia akan bisa melihat Tuhan di belakang segala sesuatu. Bahkan yang lebih indah lagi, dia bisa melihat akan rencana Tuhan di belakang segala sesuatu. Setelah mengartikan akan mimpi Fir'aun, kemudian Yusuf diangkat menjadi raja muda di Mesir. Dan Yusuf berumur 30 tahun. Artinya ada waktu 13 tahun sejak dia menerima impiannya ketika dia di rumah ayahnya. Ada proses 13 tahun yang dijalani oleh Yusuf supaya impiannya itu menjadi kenyataan. Tetapi yang paling indah yang kita bisa pelajari adalah seperti Musa mengetahui kehendak Tuhan dengan mengikuti akan jalan-jalan Tuhan, maka Yusuf pun bisa mengerti akan Tuhan dari setiap peristiwa hidupnya. Mari buka hati kita, buka mata kita. Mari berseru kepada Tuhan supaya kita bisa melihat tangan Tuhan di tengah-tengah semua peristiwa yang kita alami, baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Jangan-jangan ada kehendak Tuhan di belakang segala sesuatu yang kita alami. Dan ketika kita mengakui Tuhan di dalam segala langkah kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Mari minta kepada Tuhan supaya bukakan mata kita, dan mari memiliki sikap hati seperti Yusuf. Ada waktu proses yang membuat dia semakin menyadari
bahwa Tuhan menyertai hidupnya dan bahwa Tuhan campur tangan di dalam setiap langkah hidupnya. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan bertemu dengan Tuhan. Orang yang percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan setiap hari akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia tidak akan menderita melewati masa kering. Ia akan tetap bertumbuh. Hatinya bersukacita dan hidupnya terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia hidup penuh iman dan semangat. Dan dia akan tertawa tentang masa depannya. Dia akan terus berjalan bersama Tuhan. Semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berikanlah kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugas-Mu di dunia, supaya aku juga rela dan setia melakukan kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan mengenal Bapa surgawiku, supaya hidupku sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu. Bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu ya Tuhan Yesus, Gembalaku yang baik. Ajari aku berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat JKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.